lagi di Setahun Jokowi Ahok. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Masih disiarkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Tadi sudah Jakarta Utara ya Rory. Sekarang kita akan melihat ke mana? Ke Jakarta Selatan. Mana Jakarta Selatan? Kita akan memberi silakan kepada rekan kami Wahyu untuk memandu sesi tanya jawab ini dari rekan-rekan Jakarta Selatan. Silakan Wahyu. Iya, baik. Rory dan Gilang, kalau kita berbicara Jakarta Selatan ini sepertinya daerah atau salah satu wilayah di Jakarta atau DKI Jakarta yang paling ramai. Ramai karena ada ratusan atau tepatnya tahun lalu data terakhir adalah ada 173 mal dan pusat perbelanjaan yang memenuhi atau hampir menyita dari 2 juta meter persegi wilayah Jakarta. Nah, saya ingin bertanya, di sini dari warga Jakarta Selatan ada tidak yang ingin berkeluh kesah seputar mal? Bapak, silakan mungkin bisa berdiri. Nama dan dari mana? Jakarta Selatannya di mana? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiono Poncobinoto dari Kelurahan Lawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pertanyaan saya satu, Pak. Masalah pusat perbelanjaan. Kita tahu semua Jakarta Selatan adalah paru-paru kota Jakarta yang ada di dalam kota. Dan dia juga merupakan daerah resapan yang sangat besar. Termasuk kota Taman Kebayoran Baru. Pertanyaannya, bagaimanakah program dan kebijaksanaan Bapak terhadap perkembangan mal-mal yang ada sekarang, terutama di Jakarta Selatan, dikaitkan dengan kelestarian pasar tradisional, dikaitkan juga dengan masalah PKL, UKM, dan parkir. Karena saya dengar ada ide bahwa PKL dan UKM bisa masuk ke taman. Apakah tidak bisa, umpamanya mal-mal juga dibikin ada taman atau ada sumur resapan yang besar, sehingga daerah resapan bisa terpuji. Yang kedua, masalah parkir. Banyak sekali mal-mal yang akhirnya parkirnya merembet keluar ke daerah permukiman. Baik. Ini kaitkan dengan MRT. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Pak Jokowi atau Pak Ahok silakan. Ya, tadi bukan di Jakarta Selatan, tapi di seluruh Jakarta, Seluruh Jakarta. ada 173 mal. Dan ini sudah kita hentikan. Sejak kita masuk di Jakarta ini, mal sudah dihentikan dan tidak boleh dibangun lagi. Terutama ini di Jakarta Selatan. Karena di Jakarta Selatan ini selain sebagai daerah hijauan kota, juga daerah tangkapan air. Sehingga jangan sampai yang sudah di sana ini sudah hijau, tangkapan airnya masih banyak ini, hilang lagi kesempatan untuk memperbaiki air tanah di Jakarta gara-gara kita terlalu banyak nanti membangun mal, membangun apartemen mewah di Jakarta Selatan terutama, ini memang sudah kita hentikan karena semuanya nanti akan kita arahkan nanti ke Jakarta bagian timur, utara. Kira-kira arahnya akan ke sana, tetapi juga tidak dalam bentuk mall. Kita sekarang ini memang baru mengutamakan untuk usaha-usaha rumah tangga, usaha-usaha PKL, usaha-usaha di kampung yang tahun ini kita telah bangun 23 pasar. Semuanya akan kita berikan gratis kepada pedagang dan tidak bayar. Yang 23 ini bukan miliknya PD Pasar Jaya, tetapi miliknya Dinas Koperasi UKM. Sudah kita bangun, mudah-mudahan nanti Desember selesai. Kemudian untuk PKL juga sama, PKL ini akan kita dorong untuk masuk ke pasar-pasar yang tadi telah dibangun, yang pertama. Yang kedua, PKL juga akan kita berikan ruang di dalam kantong PKL atau kawasan PKL. Kantong PKL itu seperti yang sudah kita kerjakan di Fathahillah, di Kota Tua, itu kantong PKL. Kalau kawasan PKL yang telah kita bangun setiap malam minggu, ini juga kita adakan yang namanya kaki 5 night market. Kalau Ibu dan Bapak sekalian belum pernah ke kaki 5 night market, besok malam ke depan Balai Kota di Jalan Medan Merdeka Selatan. Ini untuk usaha kecil, usaha mikro, usaha PKL, usaha rumah tangga yang semuanya kita berikan ruang. Jangan ruang dan space itu hanya diberikan kepada mal, Harus mulai diarahkan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha rumah tangga. Saya tidak anti mal, tetapi sudah kebanyakan.
Tegaskan sekali lagi, izin untuk pendirian mall sudah dihentikan Pak Jokowi ya? Gimana? Sudah dihentikan izin pendirian untuk mall dan pusat Sudah perbelanjaan? moratorium, sudah Moratorium. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Bapak, silakan. Assalamualaikum Pak Jokowi, selamat malam Pak Ahok. Masalah pendidikan Pak, dengan program pendidikan yang dari SD, SMP, SMA gratis, terima kasih. Bahkan ada KJP pun terima kasih. Tetapi ada perkembangan yang mengkhawatirkan, yakni dengan perkembangan teknologi, internet Pak. Sekarang dengan internet, warnet menjamur. Sehingga anak-anak lebih banyak nongkrong di warnet daripada belajar di rumah. Tolong bagaimana kebijakanmu tentang warnet. Yang kedua, masalah buku Pak. Memang gratis, tapi keterbatasan sekolah menyiapkan buku, dan sementara sekolah pun tidak bisa menjual buku juga, sehingga orang tua sangat sulit untuk menyiapkan buku untuk anak-anak siswa. Yang ketiga masalah pendidikan Pak, kebijakan tentang guru honorer Pak. Ada banyak guru honorer yang sampai 10 tahun, 20 tahun membakti di DKI masih honorer, honornya di bawah UMP Pak. Masalah saya guru honorer Pak, saya 15 tahun jadi guru honorer, di bawah UMP rata-rata 1,2 honornya. Jadi jangankan 2,5, masih 1,2. Ini tolong diperhatikan. Terakhir Pak, hanya mengusulkan di beberapa daerah utara sudah ada RSUD, pusat, di selatan belum ada Pak. Tolong di selatan direalisasikan RSUD dan juga sarana puskesmas. Terima kasih itu. Baik, Pak Jokowi atau Pak Ahok mungkin. Silakan. Ya, yang tadi yang untuk anak-anak ya. Kita ini telah mencoba di 10 lokasi untuk jam wajib belajar. Jadi jam 7 sampai jam 9 TV matikan, semua anak harus belajar. Ini sudah dicoba di 10 lokasi. Akan kita cek, kita evaluasi, kita koreksi. Kalau sudah betul, nanti akan diterapkan di semua wilayah yang ada di DKI Jakarta. Kalau memang itu dikehendaki oleh warga, akan kita lakukan seperti itu. Sehingga nanti kalau sudah jam 7 sampai jam 9 harus belajar, yang ada di warnet, yang ada di mall, yang ada di kafe misalnya, semuanya akan kita rahasia. Tetapi ini memang baru 10 lokasi yang kita uji coba. Kalau sudah betul baru akan kita besarkan lagi. Kemudian tadi mengenai rumah sakit Pak Wagub. Di Jakarta Selatan sedang dibangun di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Itu yang sangat besar sekali rumah sakitnya. Di atas 400 kamar dan 75% itu adalah kelas 3. Baik. Kemudian untuk pertanyaan terkait dengan guru honorer yang gajinya masih di bawah UMP, Bapak-Bapak. Jadi guru honorer kita itu memang lagi kita masuk kategori 2, itu untuk dites antar mereka. Tapi kalau yang umurnya lewat itu akan pendekatan kesejahteraan. Nah, formula ini yang lagi kita hitung. Karena terus terang DKI sudah menghabiskan hampir 7 triliun per tahun untuk gaji guru saja. Nah, ini ada satu persoalan juga sebetulnya. Nah, makanya kita akan mengkaji lagi, termasuk tunjang kinerja daerahnya. Kita tidak mau lagi yang PGPS, pinter goblok penghasilan sama. Ya. Jadi masih ada jelas. Ya, ada terima meritokrasi. Itu lagi kita lagi bikin. Masalah buku Pak. Buku buat Ada buku, sarana, Bapak? Sarana buku buat siswa. Iya, memang sarana buku kita kan kasih KJP untuk yang tidak mampu untuk beli. Nah, terus ada persoalan di komite. Ada sekolah-sekolah yang orang tua merasa mesti keluarkan uang. Nah, di situ kami wajibkan kalau ada 30% yang tidak mampu, mereka harus digratiskan. Nah, yang pasti kalau sampai ada anak-anak tidak mampu, tidak boleh ada satu pun tertinggal. Harus diberikan kartu Jakarta Pintar, termasuk di dalamnya untuk beli buku sebetulnya. Yang paling pasti guru dan kepala sekolah tidak boleh lagi ada mungut. Kalau ada mungut laporin pada kami. Pasti kita kasih Terima kasih. Jawaban dari Yang Terima untuk kasih, Pak. guru honorer dan guru bantu biar coba diterangkan oleh Pak Made. Mohon singkat saja, Bapak. Baik, terima kasih Pak Gubernur, Pak Wagub. Kalau masalah guru bantu dan guru honorer, jumlahnya sangat banyak. Tanggal 3 November, 18.000 guru honorer akan dites. Karena persyaratan rekrutmen harus melalui tes. Persoalannya, kategori 2 akan dites. Persyaratannya adalah apabila yang lulus
akan masuk menjadi CPNS, yang tidak lulus belum ada kebijaksanaan dari pusat. Yang guru bantu, kita akan pendekatan kesejahteraan. Tapi yang guru bantu, kami sudah minggu kemarin sudah ketemu Pak Menteri, katanya Pak Jokowinya bagaimana? Nah, beliau akan ingin menghargai guru-guru yang sudah berdedikasi tinggi. Baik, terima kasih Pak Ya, Yoga. silakan. Saya setuju saja gitu kata Pak Menteri. Kita akan terus kejar itu. Oke Pak Yoga, terima kasih. Bapak semoga menjawab pertanyaan Ya, Anda. terima kasih, Pak. Nanti kita akan Ya. beri kesempatan kepada warga yang lain. Terima kasih, namun kita harus break lagi ya. Jakarta Selatan, nanti kita akan ke Jakarta Pusat selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program spesial setahun Jokowi Ahok.